Namaku Bayu, usia 29 tahun. Aku baru saja menikah 2 bulan lalu dengan istriku, Rani, wanita yang begitu sabar dan penuh semangat. Setelah lama menabung, kami akhirnya bisa membeli rumah kecil di sebuah perumahan baru di pinggiran kota bernama Gria Cendana Asri. Perumahannya terlihat rapi. Jalanan beraspal, lampu jalan masih baru, dan udara cukup segar karena letaknya tidak jauh dari area perbukitan. Tapi, entah kenapa, sejak pertama kami survei ke sini, aku sudah merasakan sesuatu yang ganjil. Rumahnya murah banget, Mas, kata Rani saat kami pertama kali datang. Iya, tapi kok perumahan ini sepi, ya? Sahutku sambil melirik rumah-rumah lain yang sebagian besar kosong. Seperti belum berpenghuni. Tinggi. Tapi kami abaikan saja perasaan itu. Mungkin karena perumahan baru, pikirku. Mungkin belum banyak yang menempati. Hari pertama pindah, kami dibantu oleh 2 tetangga baru, Pak Arman dan Bu Linda. Mereka tinggal 2 rumah dari tempat kami. Wajah mereka ramah, tapi mereka sempat melontarkan satu kalimat yang membuatku berpikir keras malam itu. Kalau malam, usahakan jangan keluar rumah. Ya, Mas Bayu. Kalau bisa jendela jangan dibuka. Aku dan Rani sempat saling berpandangan. Mereka mengucapkannya sambil senyum, seolah itu cuma nasihat ringan. Tapi nadanya seperti peringatan. Malam harinya, setelah semua barang dibereskan, kami duduk berdua di ruang tamu. Angin malam bertiup lembut, dan suasana terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam saat kami hendak tidur. Tapi sebelum memejamkan mata, aku mendengar sesuatu dari luar jendela kamar. Suara langkah kaki. Perlahan. Look. Rani langsung meraih tanganku. Kamu dengar, nggak? Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Suara itu makin dekat. Tapi anehnya, tidak ada suara pintu gerbang terbuka. Padahal rumah kami berpagar besi dan tertutup rapat. Aku memberanikan diri mengintip sedikit dari balik gorden. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tinggi. Kosong. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Seolah berada di dalam halaman kami sendiri. Aku mundur perlahan. Jantung berdetak makin cepat. Rani memelukku erat. Mas, kamu yakin rumah ini aman? Aku tidak menjawab. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya. Apa yang sebenarnya kami masuki? Malam itu aku dan Rani akhirnya tertidur juga, meski dengan rasa was-was yang masih menggantung. Suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi setelah lewat pukul 2 dini hari. Tapi bayangannya masih melekat kuat di pikiranku. Esok paginya, aku bangun lebih dulu. Rani masih tertidur lelap. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi, dan menyempatkan diri mengitari rumah. Mencoba memastikan tidak ada bekas jejak kaki di halaman depan atau belakang. Tapi memang tidak ada. Hanya angin pagi yang dingin menusuk, dan suara daun kering bergesekan. Hening. Terlalu hening. Sampai akhirnya aku berdiri di depan sebuah pintu kecil di belakang dapur. Sejak kemarin kami pindah, pintu ini belum sempat dibuka. Aku kira hanya ruangan kosong, semacam gudang kecil. Tapi entah kenapa, pagi itu aku merasa ingin memeriksanya. Aku sentuh gagangnya. Dingin. Tidak seperti pintu lain. Krek. Pintu itu terbuka pelan. Suaranya nyaring dan panjang. Di dalamnya benar. Hanya ruangan sempit sekitar 2 kali 2 meter. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduku meremang. Ada tanda bekas cakar panjang di dinding. Seperti goresan kuku. Dan di pojok ruangan ada kursi kayu tua, menghadap ke tembok. Kursi itu seperti ditinggalkan dalam posisi aneh. Miring ke samping, kakinya sudah rapuh. Aku mundur perlahan dan menutup kembali pintunya. Tidak bilang apa-apa ke Rani. Malamnya, kami makan malam lebih cepat. Rani tampak gelisah. Mas, aku mimpi aneh semalam. Katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Mimpi apa? Mimpi. Ada suara dari kamar belakang. Suara orang nyanyi. Tapi, kayak bukan suara orang. Pelan kayak berbisik. Dek.
Aku menatapnya lama. Tapi kamu belum pernah lihat ruangan itu, kan? Tanyaku pelan. Rani menggeleng. Belum. Tapi anehnya, aku tahu di dalamnya ada kursi. Warna coklat. Kayak ngadep ke tembok. Darahku langsung dingin. Bagaimana mungkin Rani bisa tahu isi ruangan itu? Bahkan dia belum pernah mendekatinya sama sekali. Dan malam itu, saat jam menunjukkan pukul 12.03, kami mendengar sesuatu dari arah kamar belakang. Suara berbisik, lirih. Lagu. Seperti nyanyian pengantar tidur. Tapi nadanya sedih. Klam. Seperti tangisan yang tak pernah selesai. Suara nyanyian dari kamar belakang itu menghantui kami berhari-hari. Setiap malam, tepat lewat tengah malam, lantunan yang sama terdengar. Lirih, sedih, seolah berasal dari mulut seseorang yang sedang menangis namun dipaksa menyanyi. Awalnya kami mencoba mengabaikan. Tapi malam keempat, sesuatu terjadi. Rani terbangun jam 3.17 pagi. Aku ikut terbangun karena dia duduk di ranjang. Diam sambil menatap kosong ke arah pintu. Mas, ada yang duduk di kursi itu. Bisiknya. Aku langsung terlonjak. Jantungku serasa berhenti. Kursi di kamar belakang. Dia mengangguk pelan, lalu menatapku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Aku melihat dari jendela. Bayangannya kelihatan dari celah pintu. Sosoknya kecil, rambut panjang tapi nggak punya wajah. Aku langsung bangkit, menyambar senter dan menuju kamar belakang. Tapi begitu aku buka pintunya, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi posisinya berubah. Sebelumnya menghadap ke tembok, kini seperti baru saja ditarik ke tengah ruangan. Dan yang lebih menyeramkan, ada bekas duduk. Permukaan kayu yang berdebu kini bersih di satu sisi. Seolah seseorang, atau sesuatu, benar-benar duduk di situ. Hari itu juga, aku mendatangi Pak Arman, tetangga yang sempat membantu saat kami pindah. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu, Pak? Tanyaku serius. Pak Arman diam beberapa saat, lalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Mas Bayu, sebenarnya rumah yang Mas tempati itu udah kosong hampir 8 tahun. Kenapa? Karena pemilik sebelumnya menghilang. Tanpa jejak. Malam-malam terdengar suara nyanyian dari kamar belakang. Mereka bilang, itu suara anaknya. Tapi, anaknya udah dikubur 2 minggu sebelum itu. Aku tercekat. Setelah itu, istri pemilik rumah ditemukan duduk membisu di kursi belakang. Tidak bisa bicara. Sampai sekarang dia masih di RSJ. Aku menggigil. Kata-kata terakhir Pak Arman terus terngiang. Kalau suara itu mulai terdengar, jangan pernah buka pintunya. Dan jangan sekali-kali duduk di kursi itu. Hari itu, sepulang dari rumah Pak Arman, pikiranku kalut. Kata-kata beliau terus terngiang. Terutama tentang kursi itu. Dan suara nyanyian dari kamar belakang. Aku pulang dalam kondisi panik. Rani sedang duduk di ruang tengah. Wajahnya pucat. Tanpa aku bertanya, dia langsung bilang, Mas, tadi siang aku dengar suara ketukan dari kamar belakang. Padahal, aku lagi sendiri. Aku tahu, ini sudah keterlaluan. Sesuatu harus dilakukan. Aku memutuskan memberanikan diri memeriksa ruangan itu lebih dalam. Aku membawa senter dan linggis kecil. Rani menolak ikut masuk. Dia bahkan tidak berani melihat ke arah pintu belakang itu lagi. Saat aku buka pintunya, kursi itu masih berada di posisi tengah ruangan, miring. Aku mendekatinya perlahan. Langkahku berhenti ketika aku perhatikan lantai di bawah kursi. Ada yang aneh. Lantainya terlihat sedikit berbeda dibanding ubin lainnya. Warnanya lebih kusam, dan sedikit lebih tinggi. Aku coba ketuk pelan. Terdengar kosong. Aku geser kursinya. Dan perlahan, dengan linggis, aku cungkil celah kecil di sisi ubin itu. Krek! Ubin itu bergerak. Ternyata itu adalah sebuah pintu jebakan. Lantai itu bisa dibuka. Di bawahnya gelap gulita. Dan dari dalam lubang itu, tercium bau yang sangat menyengat. Busuk. Campuran tanah basah, besi berkarat, dan bau yang sangat familiar.
bau bangkai. Dengan tangan gemetar, aku menyorotkan senter ke bawah. Tangga kayu tua memimpin ke ruang sempit di bawah tanah. Seperti ruang bawah tanah kecil. Tapi yang kulihat membuatku menahan napas. Ada boneka bayi. Kusam, usang, lusuh. Duduk di atas kasur kotor. Di sebelahnya, ada sepasang sandal kecil. Dan di dinding ruang bawah tanah itu, dengan cat merah tua, mungkin darah lama, tertulis, "Jangan ganggu ibu. Aku masih di sini." Tiba-tiba, dari arah ruang tengah, Rani menjerit. Aku langsung berlari keluar. Dia menunjuk ke arah tangga menuju lantai atas. Dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Malam itu, setelah insiden di ruang bawah tanah, suasana rumah kami makin mencekam. Rani hampir tidak bisa tidur, sedangkan aku terus memikirkan sosok anak kecil tanpa kaki yang dilihatnya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada warga sekitar. Di sebuah warung kopi, aku bertemu Pak Warjo, seorang lelaki tua yang dikenal mengetahui banyak sejarah kampung. "Pak Warjo, saya dengar rumah saya dulu milik keluarga yang kehilangan anaknya. Ada cerita soal anak kecil yang sering muncul dan menyanyi di malam hari, ya?" Pak Warjo mengangguk pelan, lalu mulai bercerita dengan suara berat. "Dulu, keluarga itu memang tinggal di situ. Anak mereka bernama Lia, usia sekitar 4 tahun. Sayangnya, Lia jatuh dari tangga dan kakinya patah parah. Tapi yang bikin ngeri, Lia meninggal dunia di kamar belakang itu, tepat di kursi kayu yang kamu bilang." Sejak itu, tiap malam terdengar nyanyian lirih dari kamar belakang. Orang-orang percaya itu suara Lia, yang belum tenang dan terus mencari ibunya. Aku merasakan hawa dingin merayap di tubuhku. "Pak, lalu apa yang harus saya lakukan?" Pak Warjo menatapku dengan serius. "Kalau kamu ingin damai, kamu harus membantu arwah Lia menemukan kedamaian. Caranya, kamu harus mengantar dia pulang ke tempat yang seharusnya." "Tempat yang seharusnya?" tanyaku. "Ya, makamnya, yang tersembunyi di dekat pohon beringin tua di ujung kampung. Tapi hati-hati, Mas. Banyak yang mencoba, tapi gagal dan justru bertambah kesurupan." Aku tahu, ini bukan perkara main-main. Tapi aku tak bisa membiarkan Rani dan aku terus-terusan dihantui. Malamnya, kami mempersiapkan diri untuk pergi ke makam Lia. Dengan senter, dupa, dan doa, aku dan Rani berjalan menuju pohon beringin tua. Angin dingin berhembus kencang, dan nyanyian lirih mulai terdengar. Sosok anak kecil itu muncul di antara bayang-bayang pepohonan. Matanya kosong, tapi wajahnya penuh kesedihan. Aku mencoba berkomunikasi. "Lia, kami akan membantumu pulang." Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan suara tangisan berubah menjadi jeritan menyesakkan. Malam itu, udara terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Aku dan Rani melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang gelap. Hanya diterangi cahaya senter dan nyala dupa yang kupegang erat. Di kejauhan, pohon beringin tua berdiri angkuh. Bayangannya tampak seperti sosok raksasa mengawasi kami. Suara nyanyian Lia, lirih dan pilu, terus mengiringi langkah kami. Rani menggenggam tanganku erat. Napasnya memburu. "Mas, aku takut," bisiknya pelan. Aku berusaha menenangkan. "Tenang, Rani. Kita harus bantu dia supaya dia bisa tenang." Setibanya di bawah pohon beringin, aku merasakan hawa aneh. Tanah di sana tampak baru digali, dan ada sebuah batu nisan tua yang hampir tertutup lumut dan akar pohon. Aku mulai membersihkan lumut dengan tangan, lalu menatap tulisan di batu nisan. "Di sini beristirahat Lia, sang bidadari kecil." Dengan suara bergetar, aku membaca doa pengantar arwah yang diajarkan oleh Pak Warjo. Rani menyalakan dupa dan menaruhnya di depan batu nisan. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Daun-daun berjatuhan mengelilingi kami seperti pusaran. Sosok Lia muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya damai. Matanya bersinar lembut. Dia mengangkat tangannya kecil, dan dengan suara lembut berkata, "Terima kasih." Setelah itu, sosok itu menghilang perlahan,
dan suasana menjadi tenang. Kami berdiri diam beberapa saat, merasakan kedamaian yang baru datang. Sejak malam itu, suara nyanyian di rumah kami tak pernah terdengar lagi. Namun, aku tahu, cerita di perumahan angker ini masih jauh dari selesai. Setelah ritual di makam Lia, suasana rumah sempat tenang beberapa malam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam ketujuh, saat aku sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba mati total. Gelap gulita. Aku berusaha menyalakan senter, tapi baterainya lemah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat di lantai atas. Padahal kami tinggal berdua saja. Rani terlihat ketakutan, bersembunyi di balik tirai. "Mas, ada sesuatu di atas," bisiknya dengan suara bergetar. Aku memberanikan diri naik ke lantai 2. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan kamar kami. Aku mengintip ke dalam kamar. Kosong. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras, membuatku terkejut. Ketika kubuka kembali, aku melihat bayangan sosok tinggi berdiri di sudut ruangan. Wajahnya samar, matanya merah menyala. Sosok itu bukan Lia, batinku. Keesokan harinya, aku bertanya pada tetangga lama. Mereka bilang, dulu ada penghuni yang melakukan praktik hitam di rumah itu sebelum keluarga Lia pindah. Sosok yang kutemui mungkin roh pelaku yang masih gentayangan, menjaga rumah dengan dendam. Kami harus menemukan cara mengusirnya, sebelum semuanya terlambat. Setelah pengalaman mengerikan di malam sebelumnya, aku dan Rani sepakat untuk tidak menghadapi hal ini sendiri. Kami mulai mencari bantuan ahli spiritual yang bisa membantu kami mengusir sosok jahat yang menghantui rumah ini. Aku menghubungi Pak Jaya, seorang dukun berpengalaman yang dikenal di kampung sebelah. Setelah aku jelaskan semua kejadian yang kami alami, Pak Jaya berjanji datang malam itu juga untuk melakukan ritual pembersihan. Saat malam tiba, suasana makin mencekam. Pak Jaya membawa perlengkapan lengkap, dupa, air suci, dan berbagai mantra yang membuat udara terasa berat. Dia mulai berjalan mengelilingi rumah sambil membaca doa. Tiba-tiba, suara angin kencang terdengar dari arah lantai 2, dan sosok gelap itu muncul lagi. Tapi kali ini, Pak Jaya tidak gentar. Dengan tegas ia melantunkan mantra yang membuat bayangan itu berteriak kesakitan dan menghilang sesaat. Pak Jaya menjelaskan, roh ini sangat kuat dan penuh dendam. Kita harus membersihkan seluruh rumah secara menyeluruh dan mengunci pintu-pintu gaib yang mungkin terbuka. Kami berdua bertekad membantu agar rumah ini kembali aman. Malam itu, kami berkumpul di ruang tamu. Pak Jaya mulai menyiapkan perlengkapan ritual, dupa, garam, air suci, dan lilin-lilin kecil yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Dia mengajak kami berdoa bersama, memohon perlindungan dari segala gangguan. Pak Jaya lalu berjalan mengelilingi rumah, membacakan mantra-mantra sakral sambil menyiramkan air suci di setiap pintu, jendela, dan sudut gelap. Saat sampai di ruang bawah tanah, suasana berubah menjadi sangat tegang. Angin berhembus kencang seolah menentang ritual itu, dan bayangan hitam muncul kembali, kali ini lebih besar dan menakutkan. Pak Jaya tetap tenang, melantunkan mantra dengan suara lebih lantang. Namun tiba-tiba, salah satu lilin di tangannya padam dengan sendirinya. Bayangan itu melesat ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Aku hampir tersandung saat berusaha menghindar. Rani berteriak, "Mas, hati-hati!" Pak Jaya berusaha mempertahankan energi mantra, namun tubuhnya mulai terlihat kelelahan. Aku sadar, kami menghadapi musuh yang lebih kuat dari yang kubayangkan. "Pak Jaya, apa yang harus kami lakukan kalau ritual ini gagal?" tanyaku cemas. Pak Jaya menarik napas dalam-dalam. "Kita harus tetap kuat dan jangan menyerah. Ini baru permulaan." Malam semakin larut, dan suasana rumah berubah menjadi medan pertempuran antara kami dan roh jahat itu. Pak Jaya terus melantunkan mantra, meski napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di dahinya. Bayangan besar itu berputar-putar, mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesekali, ia mencoba menyerang dengan gelombang energi gelap yang membuat dinding bergetar. Aku dan Rani berpegangan tangan, mencoba tetap fokus.
Rani menggenggam tangan Pak Jaya dan memohon agar Tuhan memberi kekuatan. Tiba-tiba, pintu depan terbanting keras, membuat kami terkejut. Sebuah bayangan samar muncul di sana. Sosok wanita berambut panjang, mengenakan baju putih kusam. Dia, arwah Lia, bisikku. Wanita itu menatap kami dengan mata kosong, lalu melayang menuju roh jahat yang menyerang kami. Perkelahian gaib itu memuncak. Energi cahaya dari Lia bertarung melawan kegelapan roh jahat. Dengan bantuan Lia, perlahan bayangan gelap itu melemah, dan Pak Jaya bisa menyelesaikan mantranya. Tiba-tiba, suara ledakan lembut dan cahaya putih memenuhi ruangan. Saat cahaya meredup, kami melihat semua terasa tenang. Roh jahat itu lenyap. Lia menatap kami dengan senyum kecil sebelum perlahan menghilang ke dalam cahaya. Kami terdiam, sadar kalau kami baru saja melewati ujian terberat. Setelah pertempuran dahsyat itu, rumah kami terasa sunyi, seolah udara berat yang selama ini menyelimuti perlahan menghilang. Namun, rasa lelah dan ketegangan masih terasa di tubuh kami. Pak Jaya duduk di kursi, memejamkan mata sambil menarik napas panjang. "Ini baru permulaan," katanya pelan. "Kadang roh jahat yang kuat meninggalkan bekas energi negatif yang bisa memengaruhi kita." Rani tampak lega tapi masih tampak waspada. Aku pun mulai membersihkan rumah, membuka jendela agar udara segar masuk. Keluarga kami mulai merasakan perubahan. Malam-malam kini lebih tenang tanpa suara aneh yang dulu menghantui. Namun, aku masih sering bermimpi tentang sosok Lia yang tersenyum dan memberikan pesan samar. "Jagalah rumah ini." Aku sadar, perjuangan melawan kegelapan bukan hanya soal mengusir roh, tapi juga menjaga kedamaian yang sudah diperoleh. Beberapa malam setelah pertempuran itu, aku mulai sering bermimpi aneh. Di dalam mimpi, aku melihat sosok Lia yang berdiri di sebuah taman bunga, tersenyum lembut tapi penuh makna. Dia berkata dengan suara halus, "Mas, ada sesuatu yang masih tertinggal di rumah itu. Jangan abaikan tanda-tanda yang akan datang." Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, antara bingung dan penasaran. Aku membicarakan mimpi ini dengan Rani, yang juga mengaku merasakan kehadiran sesuatu yang belum selesai. Mulai saat itu, kami lebih waspada. Setiap kali aku melewati kamar Lia, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, malam itu, aku melihat bayangan samar di pojok kamar. Sosok itu melambai, seolah mengajak aku mengikuti jejaknya. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Ada rahasia lain yang harus kami ungkap demi benar-benar menenangkan rumah kami. Malam itu, aku memberanikan diri kembali ke kamar Lia dengan senter di tangan. Rani mengikutiku. Wajahnya serius penuh waspada. Kami mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Di balik lemari tua yang berdebu, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Kotak itu terkunci rapat, tapi ada lubang kecil di bagian atasnya, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Aku mencoba membuka kotak itu dengan hati-hati. Setelah beberapa usaha, akhirnya kotak itu terbuka dan kami menemukan beberapa benda. Sebuah buku harian lusuh, foto-foto lama, dan sebuah liontin berukir simbol aneh. Aku membuka buku harian itu dan mulai membaca. Ternyata, itu adalah catatan Lia tentang pengalaman aneh yang dialaminya sebelum meninggal. Dia menulis tentang seseorang yang sering datang ke rumah, melakukan ritual gelap, dan membuatnya ketakutan. Simbol di liontin itu mirip dengan yang pernah dijelaskan Pak Jaya sebagai tanda kutukan yang kuat. Aku dan Rani menyadari, ada sesuatu yang lebih gelap dari yang kami kira, rahasia kelam yang harus segera kami ungkap sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, aku dan Rani membawa buku harian Lia dan liontin itu kepada Pak Jaya. Wajahnya berubah serius ketika melihat simbol pada liontin tersebut. "Ini bukan sekadar simbol biasa," kata Pak Jaya sambil menunjuk halaman buku harian yang berisi catatan tentang ritual gelap dan seseorang yang ingin menguasai rumah itu. "Ini adalah tanda kutukan kuno yang bisa mengikat roh dan pemilik rumah." Pak Jaya menceritakan sebuah legenda tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah kami, yang terlibat dalam praktik-praktik mistis gelap demi kekayaan dan kekuasaan. Namun, karena keserakahan mereka, kutukan itu menimpa keluarga tersebut,
dan arwah mereka terperangkap dalam rumah. Kami memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mencari tahu siapa pelaku dan apa tujuan sebenarnya. Kami mulai bertanya pada tetangga lama dan menggali arsip desa. Semakin kami menggali, semakin jelas bahwa kegelapan yang menghantui rumah ini berakar dari masa lalu yang penuh rahasia dan pengkhianatan. Kami sadar, kami tidak hanya melawan roh jahat, tapi juga melawan kutukan yang bisa menghancurkan keluarga kami jika tidak segera dihentikan. Setelah mendapatkan informasi dari tetangga dan arsip desa, kami menemukan nama keluarga yang dulu tinggal di rumah ini, keluarga Darmawan. Mereka dikenal sebagai keluarga terpandang, namun menyimpan rahasia kelam. Pak Jaya menjelaskan, kutukan itu hanya bisa diputus jika ritual khusus dilakukan di tempat yang disebut Pusaka Darmawan, sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di rumah lama mereka, yang kini terkubur oleh waktu dan debu. Kami mulai mencari ruang bawah tanah itu, menggali setiap sudut rumah dengan hati-hati. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh kembali terdengar, dan bayangan gelap mulai muncul kembali, kali ini lebih agresif. Pada satu titik, Rani hampir terjatuh ke sebuah lubang tersembunyi yang terbuka tiba-tiba di lantai ruang tamu. Aku segera menariknya dan kami berhasil berdiri, tapi kami tahu bahaya semakin dekat. Pak Jaya memperingatkan, kita harus cepat menemukan pusaka itu dan melakukan ritual, atau kutukan ini akan semakin kuat dan bisa melukai lebih banyak orang. Kami siap menghadapi apapun yang akan terjadi demi menyelamatkan keluarga dan rumah kami. Setelah pencarian yang melelahkan, kami akhirnya menemukan pintu rahasia di balik rak buku tua di ruang tamu. Pintu itu tersembunyi rapat, tapi setelah dorongan kuat dari Pak Jaya, pintu itu terbuka dan mengungkap tangga yang menuju ke ruang bawah tanah gelap. Kami turun perlahan, merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Di ujung lorong, kami menemukan sebuah altar tua yang penuh dengan simbol-simbol mistis dan sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Pak Jaya memulai ritual penebusan dengan membakar dupa dan melantunkan mantra-mantra suci. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara gemerisik api dan desahan nafas kami. Tiba-tiba, cahaya putih menyinari altar, dan sebuah sosok terang muncul, menatap kami dengan mata penuh kedamaian. Itu adalah arwah salah satu anggota keluarga Darmawan yang tampaknya ingin menebus dosa masa lalu. Dia memberikan petunjuk agar kami memecahkan peti itu dan menemukan benda yang bisa memutus kutukan secara permanen. Dengan tangan gemetar, aku membuka peti dan menemukan sebuah kalung berliontin batu akik merah yang berpendar lembut. Pak Jaya berkata, ini adalah pusaka yang harus kita bawa ke permukaan dan gunakan untuk ritual terakhir. Kami tahu, ini adalah momen penting untuk menuntaskan kutukan dan membawa kedamaian pada rumah dan keluargaku. Kami kembali ke ruang tamu dengan hati berdebar-debar, membawa pusaka berliontin batu akik merah yang memancarkan cahaya lembut tapi kuat. Pak Jaya mulai menyiapkan altar kecil di tengah ruangan, menata lilin, bunga, dan dupa seperti yang tertulis di buku harian Lia. Ketika ritual dimulai, suasana berubah drastis. Angin dingin berhembus kencang, lampu-lampu berkelap-kelip, dan bayangan-bayangan gelap mulai berkumpul di sudut ruangan. Roh-roh jahat yang selama ini menghantui kami menyerang dengan kekuatan penuh. Aku dan Rani berdiri tegar, berpegangan tangan sambil mengucapkan doa. Pak Jaya melantunkan mantra dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Pusaka berliontin itu berpendar semakin terang, mengeluarkan energi yang memancar ke seluruh ruangan. Pertempuran batin dan roh ini berlangsung selama berjam-jam, tapi kami tak menyerah. Perlahan, bayangan gelap mulai menghilang satu persatu, dan rumah yang tadinya dingin dan menyeramkan berubah menjadi hangat dan damai. Akhirnya, dengan satu teriakan kuat dari Pak Jaya, cahaya putih memenuhi ruangan dan kutukan itu pecah berkeping-keping. Semua roh yang terperangkap pun bebas, termasuk Lia, yang muncul sekali lagi dan tersenyum penuh rasa terima kasih sebelum menghilang dengan damai. Kami jatuh terduduk, lelah tapi lega. Rumah kami kini benar-benar bebas dari kegelapan. Setelah ritual terakhir yang melelahkan, suasana rumah berubah drastis. Udara yang sebelumnya terasa berat dan dingin kini hangat dan nyaman. Lampu-lampu menyala dengan terang tanpa gangguan, dan tidak ada lagi bayangan misterius yang mengintai di sudut-sudut. Aku dan Rani mulai membersihkan rumah bersama-sama,
merapikan barang-barang yang terbengkalai selama berbulan-bulan kami dihantui. Setiap sudut rumah kini terasa lebih hidup dan penuh harapan. Tetapi, meski kutukan telah pecah, kami tahu bahwa luka batin dan trauma dari kejadian ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Kami memutuskan untuk menjalani terapi dan berbicara lebih terbuka satu sama lain agar rasa takut dan cemas bisa perlahan terkikis. Pak Jaya tetap menjadi teman dan pembimbing kami. Ia memberikan kami beberapa benda pelindung dan menyarankan agar kami menjaga rumah dengan ritual kecil yang rutin dilakukan demi mencegah gangguan kembali. Kami juga berterima kasih pada tetangga dan sahabat yang selama ini memberikan dukungan tanpa henti. Pelan-pelan, kehidupan kami kembali normal. Tapi kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah kami alami, sebagai pelajaran berharga bahwa kegelapan bukan hanya soal roh, tapi juga tentang bagaimana kita berani menghadapi dan memperbaiki masa lalu. Beberapa minggu setelah ritual penebusan, suasana rumah memang terasa lebih tenang. Namun, suatu malam, aku mulai merasakan keanehan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Suara langkah kaki pelan terdengar dari lantai atas padahal kami yakin semua orang sudah tidur. Lampu di koridor berkedip-kedip secara misterius. Rani juga mengaku melihat bayangan samar yang melintas cepat di sudut matanya. Lebih aneh lagi, kalung berliontin batu akik merah yang dulu kami anggap sebagai pusaka penebusan, mulai terasa berat dan panas saat aku memegangnya. Pak Jaya kembali datang dan memeriksa benda itu. Ia mengatakan, kutukan memang telah terputus, tapi energi gelap bisa saja tertinggal dan mencoba bangkit kembali. Batu ini masih menyimpan sisa kekuatan yang belum sepenuhnya bersih. Kami pun mulai melakukan ritual pembersihan tambahan, tapi tanda-tanda aneh itu tak kunjung hilang. Seolah-olah ada ancaman baru yang lebih halus namun lebih kuat. Aku dan Rani sadar, perjuangan kami belum benar-benar selesai. Ada kekuatan lain yang mengintai, dan kami harus siap menghadapinya demi menjaga kedamaian rumah dan keluarga. Setelah menyadari bahwa energi gelap masih tersisa dalam kalung pusaka, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul batu akik merah itu. Pak Jaya menghubungi seorang ahli spiritual yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang benda-benda mistis kuno. Ahli itu menjelaskan bahwa batu akik merah tersebut adalah batu pengikat jiwa, yang tidak hanya menyimpan energi tapi juga bisa menjadi jembatan bagi roh-roh jahat untuk masuk ke dunia nyata jika tidak dibersihkan dengan benar. Dia memberi kami petunjuk bahwa ada 3 ritual pembersihan yang harus dilakukan di 3 lokasi berbeda, tempat kelahiran keluarga Darmawan, tempat kematian anggota keluarga terakhir, dan sebuah makam kuno yang tersembunyi di hutan dekat desa. Dengan penuh tekad, kami mulai perjalanan ritual ini. Setiap tempat memberikan pengalaman menakutkan dan tanda-tanda bahwa energi gelap itu masih sangat kuat. Di makam kuno, kami bahkan hampir terserang oleh sosok bayangan gelap yang melayang tanpa tubuh. Tapi berkat keberanian dan doa, kami berhasil menyelesaikan ritual terakhir. Setelah ketiga ritual selesai, batu akik merah itu mulai kehilangan sinarnya yang menyeramkan dan berubah menjadi batu biasa yang indah. Kami merasa lega, tapi juga sadar bahwa menjaga kedamaian itu adalah perjuangan tanpa akhir. Setelah melalui perjalanan panjang penuh ketegangan dan ketakutan, kami mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya dalam hidup. Rumah yang dulu penuh bayang-bayang kini menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Aku dan Rani memutuskan untuk lebih terbuka dengan tetangga dan komunitas sekitar. Kami berbagi pengalaman kami bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka bisa belajar dan lebih waspada terhadap hal-hal mistis yang mungkin tersembunyi di sekitar mereka. Pak Jaya juga terus memberikan bimbingan spiritual, mengajarkan kami cara menjaga energi positif di rumah dan menolak pengaruh negatif yang mungkin datang. Kami belajar bahwa kutukan atau gangguan mistis bukan hanya soal roh atau energi jahat, tapi juga bagaimana kita menjaga hati dan pikiran tetap kuat, serta saling mendukung dalam menghadapi cobaan. Rani mulai aktif membantu kegiatan sosial di desa, dan aku juga mulai menulis pengalaman ini sebagai peringatan sekaligus inspirasi bagi orang lain. Meski masa lalu tetap menjadi bagian dari cerita kami, kini kami melihatnya sebagai pelajaran berharga yang menguatkan dan membimbing kami ke masa depan yang lebih baik. Kedamaian yang kami rasakan mulai diuji lagi oleh sebuah kejadian tak terduga. Suatu malam, Rani mendengar suara aneh dari belakang rumah. Saat aku mengecek,
Kami menemukan tanda-tanda cakaran di dinding dan bau anyir yang sulit dijelaskan. Pak Jaya menduga itu adalah ujian terakhir dari energi gelap yang tak ingin rumah kami benar-benar damai. Ia menyarankan agar kami melakukan ritual perlindungan rutin yang lebih kuat dan melibatkan doa-doa dari seluruh keluarga dan tetangga. Kami pun mengumpulkan semua orang yang peduli dan melakukan doa bersama. Suasana yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi penuh semangat dan harapan. Setelah ritual itu, tidak ada lagi gangguan aneh yang muncul. Rumah benar-benar terasa bersih dan terlindungi. Kami belajar bahwa menjaga kedamaian dan keamanan rumah bukan hanya soal ritual sekali selesai, tapi sebuah komitmen dan usaha berkelanjutan. Dengan hati yang lega dan penuh syukur, kami menutup babak kelam ini dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Setelah semua cobaan dan perjuangan, rumah kami kini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kekuatan dan keteguhan hati. Kisah ini kami abadikan agar tidak hanya menjadi cerita seram, tapi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Aku dan Rani berjanji akan menjaga rumah ini dengan sepenuh hati, menjaga nilai-nilai positif, dan selalu terbuka untuk menghadapi apapun yang datang. Kami juga menulis buku tentang pengalaman kami, berharap bisa membantu orang lain yang menghadapi masalah serupa. Lebih dari itu, kami belajar bahwa keberanian, keyakinan, dan kebersamaan adalah senjata paling ampuh melawan kegelapan. Kisah perumahan angker ini bukan sekadar cerita mistis, tapi perjalanan jiwa yang mengajarkan kami tentang arti kehidupan dan harapan. Kini, kami siap melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih kuat dan penuh cahaya. Kilauan terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini sampai akhir. Jangan lupa jaga hati dan rumahmu dengan cinta dan keberanian.